Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asrofi dari kelas 5A Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisa model bisnis undangan digital Hourly GV untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Technopreneurship. Langsung saja. Untuk yang pertama di sini terdapat customer segments. Jadi dari bisnis undangan digital Hourly GV ini memilih tipe customer segment yaitu mass market, yang mana ini berarti ditujukan untuk pasar yang sangat luas dan berbagai segmen pelanggan tanpa spesialisasi yang signifikan atau yang bisa kita sebut sebagai masyarakat umum. Selanjutnya di sini terdapat value propositions atau proposisi nilai. Jadi untuk proposisi nilai pada bisnis undangan digital Hourly GV ini yaitu yang pertama, hemat biaya dan tenaga. Karena dengan adanya undangan digital ini, kita tidak perlu datang langsung untuk menyampaikan undangan ini kepada calon penerima undangan tersebut. Tentunya ini akan lebih menghemat biaya serta tenaga yang akan dikeluarkan. Yang kedua yaitu efisiensi waktu. Dalam pembuatan undangan digital ini, tidak diperlukan waktu yang lama dibandingkan dengan pembuatan undangan pada undangan kertas. Karena kalau undangan kertas itu kan kita perlu mencetak terlebih dahulu, kemudian di packing serapih mungkin, yang mana ini akan menghabiskan waktu yang cukup lama. Yang ketiga yaitu lebih fleksibel untuk melakukan perubahan. Contohnya jika ada kesalahan pada penamaan di dalam undangan digital ini, akan lebih mudah untuk dilakukan perubahannya ketimbang pada undangan kertas. Karena kalau undangan kertas, kita perlu mencetak kembali undangan yang sudah diupdate. Yang keempat yaitu dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Ya sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa sifat undangan digital ini lebih fleksibel, jadi akan lebih mudah untuk disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan ataupun calon customer. Yang kelima yaitu desain dan fitur yang menarik. Pada bisnis undangan digital Hourly GV ini menyediakan bermacam-macam desain dan fitur yang menarik yang dapat dipilih oleh calon customer sesuai dengan keinginan mereka. Yang keenam yaitu lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan undangan kertas. Ini sudah jelas. Yang selanjutnya di sini terdapat channels. Jadi channel ini menggambarkan sebuah perusahaan dapat menjalin komunikasi dengan pelanggannya dalam menyampaikan proposisi nilai atau value propositions. Untuk channel yang digunakan pada bisnis undangan digital ini yaitu yang pertama sosial media dengan cara membuat pamflet, menyewa jasa endorse, dan testimoni. Yang kedua yaitu membangun relasi dan bekerja sama dengan berbagai vendor acara untuk mempromosikan atau menggunakan bisnis undangan digital yang sudah kami sediakan. Yang selanjutnya di sini terdapat customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Jadi untuk customer relationship yang akan dibangun pada bisnis undangan Hourly GV ini yaitu yang pertama memberikan pelayanan yang terbaik atau good service. Yang kedua yaitu layanan pelanggan langsung melalui chat ataupun email. Yang ketiga yaitu feedback atau umpan balik pelanggan untuk perbaikan undangan digital. Yang keempat memberikan diskon atau voucher pelanggan. Yang kelima, memberikan reward bagi klien yang dapat mengajak klien lain untuk menggunakan jasa kita. Ini disebut dengan personal selling. Selanjutnya di sini terdapat revenue streams. Jadi revenue streams atau arus pendapatan dari bisnis undangan digital Hourly GV ini yaitu berupa fee ataupun bayaran atas jasa pembuatan undangan digital dari customer ataupun klien, kemudian model berlangganan bulanan atau tahunan, dan penawaran paket undangan digital khusus. Selanjutnya di sini terdapat key resources, yang mana key resources ini merupakan aset yang sangat penting yang diperlukan agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Untuk key resources pada bisnis undangan digital Hourly GV ini yaitu yang pertama berupa tempat untuk menjalankan bisnis ini, yaitu berupa rumah ataupun ruko ataupun bangunan. Yang kedua yaitu server dan infrastruktur teknologi informasi. Yang ketiga tim pengembang. Yang keempat desainer grafis. Yang kelima tim pemasaran. Dan yang keenam yaitu modal awal.
Selanjutnya di sini terdapat key activities. Jadi key activities ini merupakan aktivitas penting yang dilakukan perusahaan agar bisnis dapat bekerja dengan baik. Untuk key activities pada bisnis undangan digital Our DGV ini yaitu berupa pembuatan undangan digital, kemudian pelayanan pelanggan, dan pemasaran serta promosi. Selanjutnya di sini terdapat key partners. Key partners pada bisnis ini yaitu yang pertama vendor acara, yang kedua yaitu pihak yang menguasai bidang IT, ini yang memahami bahasa pemrograman, editing, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mitra promosi dan pemasaran. Yang terakhir di sini terdapat cost structure. Jadi cost structure ini merupakan semua biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu model bisnis. Pada bisnis undangan digital Our DGV ini, cost structure-nya ini terdiri dari fixed cost dan variable cost, yang mana fixed cost ini merupakan biaya tetapnya yang berupa biaya operasional seperti listrik, internet, server, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu variable cost, ini berupa upah dan konsumsi. Nah, selanjutnya di sini terdapat model kanvas pada undangan digital Our DGV. Mungkin ini saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.